Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, mari kita mulai kuliah materi ini dengan membaca bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saudara-saudara semuanya, pada sesi ini kita akan membahas tentang akuntansi bank untuk pembiayaan mudharabah. Satu hal yang perlu diketahui bersama, bahwa pembiayaan yang dimaksud adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Jadi yang menyalurkan itu adalah bank syariah kepada pihak lain untuk usaha produktif. Jadi sekali lagi, pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Maka dari statement ini dapat diketahui dan dapat dipahami bahwa aliran aset keluar itu berasal dari bank syariah. Aset keluarnya bisa apa? Bisa kas atau uang tunai, atau bisa non kas, bisa kas, bisa non kas. Jadi yang mengalami aset keluar itu adalah bank sebagai sohibul mal. Nah, nanti yang menerima aset kas atau non kas itu siapa? Ya, pihak lain yang menjalankan usaha produktif. Dalam konteks materi ini, kita hanya akan berdiri atau hanya mencatat sebagai posisi bank. Mencatat sebagai posisi bank, bukan posisi pihak yang dibiayai. Sekali lagi, kita hanya akan melakukan pencatatan pada posisi bank syariah. Sebagai pengetahuan awal, nanti pembiayaan mudharabah itu ada 3: mudharabah muqayyah, mudharabah mutlaqah, dan mudharabah mustarokah. Nah, mata kuliah ini tidak akan membahas jenis-jenis pembiayaan mudharabah ini, tetapi lebih menekankan kepada pembiayaan, pada pembiayaan. Jadi kan pembiayaan itu disalurkan oleh bank kepada pihak lain. Karena bank menyalurkan kepada pihak lain, maka yang terjadi adalah di kemudian hari bank memiliki hak tagih, Bank memiliki hak tagih untuk menerima pembiayaan yang telah diberikan. Karena bank memiliki hak tagih, sekali lagi hak tagih. Saudara-saudara bayangkan, kalau hak tagih itu kalau dalam mekanisme debit kredit, dia masuk dalam kategori apa? Aset, hutang, atau modal. Diidentifikasi. Oh, hak tagih itu seperti piutang ternyata. Piutang itu kan sama kan? Piutang itu hak tagih di kemudian hari. Pembiayaan juga seperti itu. Pembiayaan itu juga hak tagih di kemudian hari. Walaupun nanti pada aspek-aspek tertentu ada perbedaan, tetapi secara perlakuan mekanisme debit kredit, pembiayaan itu mirip dengan piutang, masuk dalam kategori aset. Maksud saya begitu. Nah, nanti mengikuti mekanisme dalam aset itu. Kalau piutang itu kan termasuk aset. Kalau bertambah maka dicatat di sebelah debit. Kalau berkurang dicatat di sebelah kredit. Baik, kita kembali lagi ke sini, ke awal tadi. Nah, baik, kita tidak akan membahas secara teknis apa ini jenis-jenis mudharabah ini ya. Nah,
kemungkinan secara akuntansi itu nanti dipengaruhi oleh variasi-variasi transaksi. Variasi yang muncul itu ada 3 ini. Nasabah mampu mengembalikan pembiayaan mudharabah saat jatuh tempo, atau nasabah tidak mampu atau belum mampu mengembalikan pembiayaan mudharabah ketika jatuh tempo. Ini yang sering terjadi. Atau ada kemungkinan nanti pembiayaan mudharabah itu diserahkan dalam bentuk non kas. Tapi ini yang ketiga ini tidak ada kaitan dengan yang 1, 2 ini. Berbeda ya. Baik. Sekali lagi, yang dimaksud pembiayaan adalah pembiayaan yang disalurkan oleh bank syariah. Kalau begitu aliran aset itu berasal dari bank syariah, atau bank syariah mengeluarkan sejumlah aset dalam rangka melakukan pembiayaan. Aset yang dikeluarkan bisa kas atau non kas. Untuk memperjelas, mari kita masuk pada ilustrasi-ilustrasi yang telah saya siapkan. Misal ini ya, ini ada penandatanganan akad mudharabah antara bank syariah dengan PT Hania sebesar 1.450.000.000. Pertanyaannya, saat penandatanganan ini perlu dijurnal atau tidak? Nah, ketika sudah ditandatangani secara substansi, itu bank sudah punya kewajiban untuk memenuhi komitmen sebagaimana yang ditandatangani dalam akad mudharabah. Kalau begitu, saat ditandatangani, kewajiban bank untuk memenuhi komitmen itu dari tidak ada menjadi ada. Kalau begitu, kewajibannya bertambah atau berkurang? Dari tidak ada menjadi ada, tentu saja kewajibannya bertambah. Nah, kewajiban itu sifatnya seperti hutang. Ketika kewajiban bertambah, maka dicatat di sebelah kredit. Sudah saya siapkan, pasti nanti kredit. Nah, muncul kewajiban komitmen administrasi pembiayaan dicatat di sebelah kredit sebesar 1.450.000.000. Kenapa dicatat di sebelah kredit? Karena kewajiban sifatnya seperti hutang, ketika bertambah dicatat di sebelah kredit. Clear ya sampai sini kenapa akunnya akun kewajiban di kredit? Oke. Selanjutnya, akuntansinya double entry. Tidak bisa hanya mencatat di sebelah kredit, harus dicatat di sebelah debit. Debitnya apa? Debitnya pos lawan kewajiban komitmen administrasi pembiayaan. Ini memang akun yang didesain untuk menyeimbangkan ya. Pos lawan komitmen administrasi pembiayaan sama 1.450.000.000. Kayak gitu ya. Tetapi saya melihat substansinya ini untuk mencatat munculnya kewajiban, karena sudah tanda tangan kontrak dalam akad. Kewajiban itu sudah ada. Karena kewajiban ada, kewajiban bertambah. Kewajiban bertambah seperti hutang ya, kewajiban bertambah dicatat di sebelah kredit. Nih, kewajiban komitmen administrasi pembiayaan dicatat di sebelah kredit. Clear ya? Baik. Ini pertama, mengakui munculnya kewajiban. Siapa yang mengakui? Bank. Yang mengakui itu adalah bank syariah tentunya. Kemudian dari akad itu ya, ketika tanda tangan akad
biasanya bank sudah menarik biaya administrasi. Iya, biaya itu bagi nasabah, tetapi bagi bank itu sebagai pendapatan, ya. Bagi bank pendapatan yang dikenai biaya itu nasabah, bagi bank pendapatan. Bank menerima apa? Bisa menerima dalam bentuk kas, karena bank menerima kasnya bertambah. Kas masuk kategori aset, ya. Aset bertambah dicatat di sebelah debit. Oke. Kas. Atau bisa jadi tidak menerima kas, karena nasabah itu mungkin sudah nasabah lama, artinya nasabah itu sudah punya rekening, ya, rekening di bank syariah, sehingga tinggal mendebit rekening saja. Begitu ya. Nah, biaya administrasi sekali lagi, biaya itu bagi nasabah. Bagi bank, biaya administrasi yang dipungut oleh bank itu sebagai pendapatan. Ya, pendapatan bertambah di sebelah kredit. Nah, begini jumlahnya sama ya. Tetapi anggap ini 1%-nya. 1% dari 1.450.000 itu adalah 1.450.000. Oke, baik, saya kira begitu yang perlu saudara pahami. Sekali lagi, ini tentang munculnya kewajiban muncul bertambah dicatat di sebelah kredit, memungut biaya administrasi dari nasabah itu kasnya diterima. Oke kan? Iya, biaya bagi nasabah, tetapi bagi bank itu sebagai pendapatan bertambah di sebelah kredit. Clear? Saya kira jurnal yang dilakukan saat penandatanganan akad mudharabah clear. Baik. Ini baru ditandatangani saudara-saudara. Akad ini baru ditandatangani dan baru menarik biaya administrasi dari nasabah. Ya, maka jurnalnya ini. Peristiwa berikutnya yang penting adalah penyerahan. Misal ini ya, akadnya tanggal 1, kemudian dananya itu diserahkan tanggal 8 atau tanggal berapa gitu kan, kita cek dulu. Tanggal 5 ya, diserahkan baru tanggal 5. Baik, sekarang kita berlogika. Ketika pembiayaan diserahkan, kita berdiri pada posisi bank ya. Bank menyerahkan sejumlah dana, sejumlah kas. Ya. Maka logikanya kasnya bank itu bertambah atau berkurang? Berkurang, benar. Kas itu masuk dalam kategori aset, ya. Ketika kas berkurang dicatat di sebelah debit atau kredit? Kredit, benar. Maka pasti dia nanti akan mengkredit kas. Coba. Nah, kredit kas. Nih. Kredit 1.450.000. Nah, debitnya apa kalau begitu? Coba kita cek. Debitnya pembiayaan mudharabah. Coba kita bandingkan dengan sini. Tadi belum ada akun pembiayaan mudharabah. Nah, ketika sudah diserahkan di sini, menyerahkan kas, langsung memunculkan akun pembiayaan mudharabah. Ini yang saya maksud, yang namanya pembiayaan itu hak tagih di kemudian hari. Prinsipnya ini seperti piutang ini. Seperti piutang. Maka karena piutang termasuk aset, pembiayaan termasuk aset bertambah di sebelah debit. Clear ya? Saya kira dalam rangka mencatat penyerahan pembiayaan clear. Baik.
Baik saudara-saudara, karena pembiayaan mudharabah sudah diserahkan, maka kewajiban tanggal 1 itu masih atau sudah lunas? Karena sudah dikerjakan, ini mestinya ya sudah lunas. Artinya bank kewajibannya berkurang. Dulu tanggal 1 ketika kewajiban muncul di kredit. Ketika kewajiban itu dilunasi, dilaksanakan, bertambah atau berkurang? Berkurang. Karena kewajibannya berkurang, mestinya nanti di tanggal ini saat penyerahan ya, kewajiban berkurang di debit. Kita cek. Nah, mestinya di sini kita cek. Nah, ini kewajiban di debit itu untuk menunjukkan bahwa kewajiban saat akad itu sudah berkurang karena sudah dilaksanakan atas penyerahan ini ya. Kewajiban berkurang di debit. Nah, tinggal kreditnya sama. Ya, ini ya. Ini tinggal balik. Dengan kata lain, jurnal tanggal 1 ini dibalik. Nah, balik itu balik posisinya. Yang kemarin di kredit sekarang dipindah di debit, yang kemarin debit dipindah di kredit. Jadi dah enggak, artinya bank tidak punya kewajiban komitmen lagi. Yang terjadi sekarang justru bank punya hak tagih dalam bentuk pembiayaan. Baik, ini saat akad sudah, saat penyerahan sudah. Kemudian peristiwa penting lain adalah saat penerimaan bagi hasil. Saat penerimaan bagi hasil itu siapa yang bayar, siapa yang menerima, itu harus diidentifikasi secara jelas. Agar apa? Agar kita mampu mencatat secara benar. Nah, saat penerimaan bagi hasil ini siapa yang menerima, siapa yang membayar? Karena yang melakukan pembiayaan itu bank, yang menerima adalah nasabah, maka yang membayar bagi hasil itu adalah nasabah. Bank menerima bagi hasil. Posisi kita itu sebagai akuntannya bank. Kalau kita posisinya sebagai bank menerima bagi hasil, ya, menerima, kata kuncinya menerima. Misal dalam bentuk kasnya bertambah atau berkurang? Bertambah. Kalau kas bertambah, kas termasuk bagian aset ya, kas bertambah dicatat di sebelah debit. Mestinya di sini dicatat kas. Katakanlah 6 juta. Bagi hasilnya untuk bank itu 6 juta. Nah, lagi-lagi ini tentang double entry, tidak boleh hanya mencatat debit ya. Lah, kreditnya apa? Ya ini pendapatan. Pendapatan apa? Pendapatan bagi hasil. Pendapatan bertambah dicatat di sebelah kredit. Pendapatan bagi hasil mudharabah 6 juta. Itu saat menerima bagi hasil. Setiap saat. Karena bagi hasil tergantung akadnya ya, bisa diberikan setiap akhir bulan atau pertengahan bulan, tergantung akadnya bagaimana. Tetapi secara akuntansi mencatat saat bagi hasil seperti ini. Bisa kas, bisa mendebit rekening nasabah. Karena bisa jadi nasabah itu sudah punya rekening di bank kita. Cukup sederhana ya. Kemudian berikutnya adalah saat akad berakhir. Nah, nanti kemungkinan yang pertama, nasabah itu mampu mengembalikan pembiayaan, sejumlah dana pembiayaan itu. Atau kemungkinan dua, nasabah belum mampu mengembalikan. Baik, kita akan masuk ketika saat mampu. Katakanlah nasabah, nih saya punya uang dulu saat pembiayaan 1.450.000.000 dikembalikan, maka
kasnya bank otomatis bertambah, ya kan? Kas atau rekening nasabah 1.450.000.000. Nah, kreditnya apa? Karena pembiayaan sudah dilunasi. Pembiayaan itu kan seperti piutang, ya. Pembiayaan sudah dilunasi, maka pembiayaan berkurang. Karena pembiayaan seperti piutang, ketika berkurang dicatat di sebelah kredit. Aset itu kan kredit. Nah, mestinya nanti nyatatnya di sini. Nah, pembiayaan mudharabah dicatat di sebelah kredit. Begitu saudara-saudara, sesimpel dan sederhana itu. Nah, atau nanti kemungkinan yang kedua, nasabah tidak mampu membayar, maka nanti dia tidak menerima kas, tetapi harus mengkredit ini karena sudah jatuh tempo kan. Kita lihat kayak apa. Oke, sama-sama mengkredit pembiayaan mudharabah karena sudah jatuh tempo, tetapi nasabah belum mampu untuk mengembalikan pembiayaan. Maka yang muncul adalah piutang baru, namanya piutang pembiayaan mudharabah jatuh tempo. Loh, sama-sama piutang ya, sepi pembiayaan sama-sama piutang. Iya, tetapi ini nanti untuk mengidentifikasi ke analisis umur piutang, mana yang belum jatuh tempo, mana yang telah jatuh tempo, untuk diberikan treatment yang berbeda. Mestinya begitu. Nah, sekali lagi sebelum saya akhiri materi ini ya, saya review saja dari awal. Jadi nanti peristiwa-peristiwa penting dalam akuntansi perbankan pembiayaan mudharabah itu: satu, saat penandatanganan akad; dua, saat penyerahan pembiayaan dari bank pihak kita kepada nasabah; kemudian ketiga, saat penerimaan bagi hasil; dan keempat, saat akad berakhir. Itu hal-hal penting yang perlu dipahami oleh akuntan bank. Saya kira begitu saudara-saudara materi kita kali ini. Materi ini tentu saja akan saya upload di YouTube ya. Untuk pertanyaan bisa Anda sampaikan pada kolom komentar. Saya kira begitu. Cukup sekian, mohon dimaafkan. Fissabil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.